Seringkali mereka disebut aneh, terlalu serius, terlalu sensitif, atau terlalu dalam. Padahal, mereka hanya tidak bisa menurunkan frekuensi jiwanya untuk bermain di permukaan dunia yang bising. Rumi berkata, "Aku berasal dari dunia lain. Jangan heran bila aku tampak asing di duniamu." Rasa berbeda itu bukan kutukan, itu adalah panggilan untuk kembali mengenal diri sejati. Karena semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, semakin sempit dunia yang bisa membuatnya betah. Orang-orang dengan bakat spiritual tinggi sering menemukan damai, bukan di pesta tapi di langit senja, bukan di sorak ramai, tapi di desir angin yang membawa doa. Mereka mencintai kesendirian bukan karena lemah, tapi karena di sanalah mereka bertemu dengan Tuhan tanpa perantara. Bila kamu sering merasa tidak cocok dengan dunia yang kau lihat, mungkin bukan karena kamu salah tempat, tapi karena jiwamu berasal dari kedalaman, yang dunia ini belum belajar untuk memahaminya. Tanda keenam, mengalami pembersihan jiwa, spiritual cleansing. Dan inilah tanda yang paling berat, namun juga paling suci, pembersihan jiwa. Orang dengan bakat spiritual tinggi tidak dibiarkan berjalan mulus begitu saja. Mereka akan diguncang dengan kasih, karena Tuhan sedang menyiapkan mereka untuk menerima cahaya yang lebih besar. Seringkali mereka kehilangan orang yang dicintai, gagal dalam hal-hal yang sangat diinginkan, atau melalui masa-masa gelap di mana mereka merasa benar-benar sendirian. Namun dalam kehancuran itulah, jiwa mereka dibersihkan dari ketergantungan, dari kesombongan, dari ilusi, dari ego yang selama ini menutupi nurnya. Bagaikan emas yang dibakar dalam api, mereka diuji bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dimurnikan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 286 disebutkan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan orang yang memiliki bakat spiritual tinggi, biasanya memiliki kesanggupan yang luar biasa. Mereka kuat, bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena setiap kali jatuh, mereka menemukan Tuhan lebih dalam dari sebelumnya. Ketika seseorang menangis di malam gelap bukan karena sedih tapi karena rindu, itu bukan kesedihan biasa. Itu adalah tanda bahwa jiwanya sedang dibasuh. Pembersihan jiwa kadang datang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk rasa hampa yang panjang. Namun mereka yang mampu bertahan di masa itu akan keluar dari kegelapan dengan mata yang baru. Mata yang melihat dunia bukan sebagai penderitaan, melainkan sebagai madrasah penyucian. Orang-orang seperti ini mungkin terlihat rapuh, namun sebenarnya mereka adalah jiwa-jiwa pilihan yang sedang ditempa agar layak memikul cahaya. 3 tanda pertama adalah kepekaan, 3 tanda berikutnya adalah perjalanan penyucian. Dan tanda terakhir yang akan kita jelajahi berikutnya adalah puncak dari seluruh proses itu, ketenangan, sebuah keadaan ketika jiwa berhenti melawan dunia dan mulai berdamai dengan segalanya. Tanda ketujuh, memiliki ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ada ketenangan yang lahir karena masalah telah selesai, dan ada ketenangan yang hadir meski badai masih bergulung. Yang kedua itulah tanda tertinggi dari jiwa spiritual. Ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Orang yang memiliki bakat spiritual tinggi perlahan belajar untuk tidak lagi melawan gelombang, melainkan mengalir bersamanya. Ia tak lagi sibuk menuntut hidup harus seperti keinginannya, karena ia telah melihat tangan Tuhan di setiap arah angin yang berhembus. Ketenangan seperti ini bukan datang karena tidak peduli, tapi karena telah percaya. Ia tahu, apapun yang terjadi adalah bagian dari takdir yang telah diatur, dan tugasnya bukan mengendalikan dunia, melainkan menjaga jernihnya hati di tengah dunia yang bergejolak. Dalam Quran Surah Ar-Ra'd 28, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Bagi mereka yang memiliki bakat spiritual tinggi, zikir bukan hanya gerakan bibir, melainkan napas hidup. Setiap langkah, setiap tarikan napas, menjadi zikir sunyi yang mengalir dalam kesadaran mereka. Mereka tidak butuh banyak kata untuk menjelaskan kedamaian itu.
Karena kedamaian itu bukan diucapkan, tapi dirasakan. Ketika kehilangan, mereka berkata, semua yang pergi hanyalah kembali ke pemiliknya. Ketika mendapatkan sesuatu, mereka juga berbisik, ini pun bukan milikku, hanya titipan yang indah. Begitulah cara mereka hidup, dengan ringan, tanpa menggenggam terlalu kuat. Sebab mereka tahu, apapun yang digenggam terlalu erat akan menyakitkan saat dilepaskan. Ketenangan seperti ini lahir setelah melewati badai panjang. Bukan ketenangan yang dibeli dengan doa singkat, tetapi hasil dari ratusan luka yang disembuhkan oleh zikir dan sabar. Orang-orang seperti ini, mereka bisa berjalan di tengah hiruk-pikuk dunia, namun langkahnya tetap tenang, karena langkah itu diiringi oleh kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Mereka tidak lagi mencari bukti keberadaan Tuhan, karena mereka telah menemukannya di napas yang keluar masuk setiap saat. Bila engkau duduk di dekat mereka, kau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa damai, rasa hangat, rasa bahwa semuanya baik-baik saja, dan itulah ketenangan para jiwa yang telah pulang ke asalnya, meski tubuh mereka masih berjalan di bumi. Mungkin selama ini kau mencari tanda-tanda Tuhan di luar dirimu, di kitab, di gunung, di langit, di mata orang lain. Padahal, semua tanda itu sedang bersemayam di dalam dirimu. Bakat spiritual bukan sesuatu yang dimiliki segelintir orang terpilih, tapi benih yang telah Tuhan tanam di setiap hati manusia. Hanya saja, sebagian membiarkannya tertidur, sementara sebagian berani membangunkannya. Dan ketika benih itu tumbuh, ia menuntunmu melewati kepekaan, kesepian, pembersihan, dan akhirnya kedamaian. Sebuah jalan panjang yang tak selalu mudah, tapi setiap langkahnya membawa pulang jiwamu kepadanya. Rumi berkata, kau bukan setetes air di lautan, kau adalah seluruh lautan dalam setetes air. Kata-kata itu bukan sekadar puisi, tapi pengingat bahwa dirimu bukan makhluk kecil yang terpisah dari Tuhan, melainkan percikan cahaya yang sedang mencari sumbernya. Dan bila engkau mulai merasakan, hatimu mudah tersentuh oleh kebenaran, jiwamu peka terhadap energi sekitarmu, kehidupanmu dipenuhi kebetulan yang bermakna, kau selalu mencari makna di balik segalanya, kau merasa berbeda di dunia yang dangkal, kau sering melalui masa-masa pembersihan jiwa, dan pada akhirnya, kau menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk terbangun. Mungkin video ini bukan kebetulan kau temukan hari ini. Mungkin ini adalah tanda kecil bahwa Tuhan sedang mengetuk pintu kesadaranmu dengan cara yang lembut, dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati. Tak perlu terburu-buru menjadi sempurna, cukup mulai dengan mendengarkan suara di dalam dirimu. Suara itu tidak keras tapi jernih, tidak menuntut, tapi mengingatkan, tak perlu terburu-buru menjadi sempurna. Cukup mulai dengan mendengarkan suara di dalam dirimu. Suara itu tidak keras tapi jernih, tidak menuntut, tapi mengingatkan. Itulah suara yang selama ini memanggilmu dari balik segala kegaduhan dunia, suara jiwa yang rindu kepada Tuhannya. Maka dengarkanlah, di antara jeda napasmu, di antara detak jantungmu, ada nama yang selalu hadir, bahkan saat kau lupa menyebutnya, dan dia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Quran Surah Qaf 16. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, mungkin itu bukan sekadar kebetulan, mungkin itu tanda bahwa jiwamu sudah siap untuk bangkit, untuk kembali kepada fitrah, untuk mengenal siapa dirimu yang sejati. Jika setiap kata dalam video ini membuatmu tenang, maka mungkin inilah tempatmu, tempat bagi jiwa-jiwa yang sedang berjalan pulang. Klik subscribe, bukan karena angka, tapi sebagai niat, untuk terus berjalan bersama, mengenal diri, Tuhan, dan menyingkap tabir rahasia antara akal dan kalbu. Sampai bertemu di video berikutnya, dalam cahaya dan kesadaran.